Kenapa tiap kali membatin sesuatu, tiba-tiba media sosial kita itu seolah ngerti? Misalnya, kita lagi ada masalah dengan pasangan. Tiba-tiba muncul di beranda medsos atau FYP di TikTok kita sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita batin. Kenapa ya bisa begitu? Ini dia penjelasannya. Jadi, segala hal di dunia ini mengandung vibrasi energi. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan ucapkan itu mengeluarkan getaran energi pada frekuensi tertentu. Ketika memikirkan atau membatin sesuatu secara terus-menerus, alam semesta menangkap sinyal tersebut, kemudian menghadirkannya dalam bentuk orang, kondisi, atau hal lain yang mana frekuensinya sama dengan apa yang Anda pikirkan. Jadi, pikiran dan perasaan Anda menarik sesuatu yang sefrekuensi. Nah, mulai sekarang, jangan kaget. Kenapa kok yang Anda batin kemudian muncul di sekitar Anda? Karena sebenarnya pikiran Anda sendirilah yang menariknya. Tahu nggak sih kalau misalnya sosmed itu merhatiin kita bahkan ketika kita lagi nggak buka sosmed, so? Itu gue sering sih kan? ngalamin itu terjadi sih emang. Jadi misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, kita ngobrol misalnya soal kucing misalnya gitu kan. Gue lagi suka nonton film kucing nih misalnya, karena lucu banget kucingnya. Misalkan kita lagi ngobrol sama teman kayak gitu ya kan. Ini ngobrol, bukan kita nulis, bukan kita nge-search. Nanti habis itu kita buka sosmed misalnya, muncul iklannya. Wah, iya. Nah, muncul misalnya yang terkait kucing gitu kan, kayak misalnya kontennya konten-konten kucing, atau misalnya muncul iklan peralatan kucing. Iya kan, lu masih pernah ngalamin kan? Apapun yang kamu pikirkan dan rasakan secara terus-menerus, itulah yang akan kamu tarik. Artinya saat kamu memikirkan sesuatu yang tidak kamu inginkan dan merasakan ketakutan, kekhawatiran, sebenarnya kamu sedang menariknya untuk datang. Karena semesta tidak mengenal baik dan buruk, semuanya netral. Semesta hanya mengenal apa yang kamu pancarkan dari dalam diri kamu. Jadi pastikan kamu selalu memancarkan kebahagiaan, kedamaian, keberlimpahan, dan cinta kasih kepada semua makhluk. Agar apa yang datang dalam hidup kamu itu baik semua. Anda sudah berdoa tapi seringkali ragu. Salah seorang murid saya, pengusaha ayam geprek yang belajar Cosmic Power mengatakan, saya ingin menaikkan omset saya tapi kok ada yang ganjal ya Mbak? Apakah mungkin bisa? Gimana caranya? Modal saya cetek. Kemudian saya bantu buatkan bacaan doa sederhana yang bebas dari pertentangan mental. Dan saya minta beliau membaca doa tersebut 3 kali sebelum tidur. Doanya seperti ini. Penjualan ayam geprek saya meningkat tiap hari. Dan alhamdulillah pelan-pelan omsetnya terus naik dan naik. Jika Anda sering berdoa tapi penuh keraguan, cobalah buat bacaan doa yang sederhana dan tidak membuat Anda ragu dalam membaca doa tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik mental dalam diri Anda, dan insya Allah doa seperti ini lebih mudah dipahami alam semesta. Kemudian, alam semesta segera mengirim sinyal pada Tuhan. Tuhan, hambamu ini sudah yakin dengan usahanya, tolong diridhoi. Lu percaya nggak dengan ungkapan apa yang kita pikirkan itu yang akan menjadi kenyataan? Ada satu fakta menarik yang gue temukan tentang kemampuan otak kita yang sama-sama kita percaya lebih canggih dari superkomputer sekalipun. Ada yang namanya Hemp's Law. Ini adalah sebuah temuan dari dunia neuroscience, ditemukan oleh neuropsychologist namanya Donald Hebb. Temuannya adalah ketika dua neuron di dalam otak itu bekerja secara bersama-sama, konektivitas antar keduanya akan semakin kuat. Istilahnya fire together, wire together. Bahasa sederhananya gini, ketika ada satu hal yang kita inginkan, apapun itu, kita bisa memprogram otak kita ternyata. Dengan cara apa? Self-talk, manifesting. Ketika hal tersebut sudah kita jalankan dengan amat sangat detail dan berulang-ulang setiap harinya, otak kita ini akan mencari pattern. Otak kita ini kayak Google Maps. Kita mau dari titik B mau ke titik A, dia akan nyari jalannya sendiri. Otak kita akan mendesain bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bisa menganalisa yang akan kita lalui untuk kita ngedapetin mimpi tersebut. Menariknya, segala hal yang kita pikirkan, baik itu positif maupun negatif, jika kita pikirkan itu berulang-ulang, submit request kita sama pemberi yang terbaik, yaitu Tuhan. Dan ketika kamu berserahnya sama Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah jawab enggak. Pasti jawabannya akan selalu iya, atau tunggu dulu ya nak, atau tidak, tapi aku punya sesuatu yang lebih baik lagi. Itu yang namanya kita harus menuhankan Tuhan kita sendiri, jangan manifestasi.